Saudara-saudara, di dalam video ini saya ingin secara khusus dan agak detail mau menjawab pertanyaan atau satu pertanyaan klasik daripada orang-orang Islam. Dan pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh seorang apologet Islam yang besar, itu yang sudah meninggal, ya, namanya Ahmad Deedat. Lalu pertanyaan ini kemudian juga dilanjutkan atau diteruskan oleh seorang apologet Islam saat ini yang bernama Zakir Naik. Dan pertanyaan ini kemudian menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan oleh orang-orang Islam di Indonesia ini. Jika Yesus itu Allah, di manakah di dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Jika Yesus itu adalah Allah, di manakah di dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Nah, saudara-saudara, saya ingin dalam video ini membuat satu jawaban yang agak detail, sebagaimana saya sudah buat dalam video-video sebelumnya, namun agak ringkas, saudara-saudara. Namun, walaupun demikian saya akan mengutip kembali. Yang pertama-tama, sesuatu itu adalah sesuatu bukan karena pengakuan, tetapi karena naturnya. Ini menjadi sesuatu hukum, ya, di dalam alam ini yang memang niscaya, ya, yang memang alamiah, ya. Babi adalah babi bukan karena babi mengaku diri babi, tapi karena dia adalah babi. Memang naturnya, memang sifat-sifatnya adalah babi, ya. Sama juga sering saya pakai ilustrasi kacamata. Kacamata ini adalah kacamata karena memang kacamata ini naturnya, sifatnya adalah kacamata. Maka kacamata ini dinyatakan oleh naturnya yang adalah kacamata. Bukan karena kacamata ini mengaku diri adalah kacamata, maka saya berkata ini kacamata, ya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya mulai dari Ahmad Deedat, Zakir Naik, dan orang-orang Muslim di Indonesia ini adalah pertanyaan yang dalam tanda kutip saya katakan pertanyaan yang bodoh. Mengapa pertanyaan itu bodoh? Karena mereka menanyakan sesuatu, ya, yang sebetulnya bertentangan dengan hukum yang terjadi di dalam alam ini. Ya, yang saya katakan tadi, sesuatu itu adalah sesuatu bukan karena pengakuan, tapi karena sifatnya atau naturnya, ya. Jadi ini tentu sangat konyol, ya. Misalnya Zakir Naik atau Ahmad Deedat tidak pernah berjalan berkeliling lalu berteriak-teriak membuat pengakuan. Hei, lihat semua orang, aku adalah manusia. Kamu percaya tidak? Aku adalah manusia. Tidak perlu, saudara, melihat sifat natur daripada Ahmad Deedat atau Zakir Naik, orang akan tahu bahwa mereka ini adalah manusia. Tak perlu pengakuan, saudara, ya. Yang kedua, pertanyaan ini kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Ya, pertanyaan ini berkontradiksi di dalam dirinya sendiri. Saya katakan tadi, Zakir Naik atau Ahmad Deedat, orang katakan mereka adalah manusia, bukan karena mereka mengaku manusia. Lalu sekarang mereka datang tuntut Yesus. Mana pengakuannya di Alkitab bahwa dia Allah? Kalau ada pengakuannya baru kita percaya. Ini kontradiktif. Sedangkan mereka sendiri tidak membuat pengakuan bahwa mereka adalah manusia. Orang tahu mereka manusia. Mereka sekarang tuntut Yesus. Harus membuat pengakuan baru dia Allah. Nah, ini kontradiksi yang pertama, ya. Kalau saya mau buat satu ilustrasi yang lain, ini sama halnya dengan kalau orang Muslim bertanya kepada saya, Muriwali, kamu adalah orang Kristen? Saya bilang, iya. Saya tidak percaya kamu orang Kristen. Di mana di Alkitabmu, Alkitab Kristenmu,
yang mengatakan bahwa Muriwali adalah orang Kristen? Di mana di Alkitabmu? Atau bahkan di mana di dalam Alkitabmu, di mana Muriwali berkata bahwa dia adalah orang Kristen? Ini konyol sekali, saudara. Ini pertanyaan yang begitu konyol. Saya adalah orang Kristen tidak ditentukan oleh apa yang tertulis dalam Alkitab saya. Bahkan tidak ditentukan oleh pengakuan saya, ya. Tidak ditentukan oleh pengakuan saya yang tercatat dalam Alkitab bahwa saya adalah orang Kristen. Ya, saya adalah orang Kristen karena saya memiliki sifat-sifat, memiliki natur sebagai orang Kristen. Mengikuti Yesus. Saya percaya Alkitab. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya ke gereja. Saya sebagai pendeta berkhotbah, mengkhotbahkan iman Kristen. Ini menyatakan saya Kristen. Tanpa mulut saya mengatakan, hei, lihat semua orang, saya adalah Kristen loh. Percaya enggak kamu? Enggak perlu, saudara. You lihat saya khotbah saja, mengkhotbahkan Alkitab Kristen, mempertuhankan Yesus, menyatakan Yesus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara langsung tahu, ini Muriwali pasti Kristen, walaupun mulutnya tidak mengatakan atau tidak mengaku dia adalah Kristen. Jadi sebetulnya kontradiktif, ya. Kontradiktif yang kedua, toh di dalam Islam sendiri, tidak semua yang mereka imani itu berdasarkan ada pengakuan langsung dalam Al-Quran. Ya, seperti itu, saudara. Tidak ada. Misalnya mereka percaya, ya, mereka masukkan Adam itu sebagai nabi, ya. Kalau kita Kristen, berdasarkan apa yang dicatat dalam Alkitab, Adam itu bukan nabi. Tapi kalau Muslim, Nabi Adam, ya, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, ya. Nah, kalau saya mau tantang mereka, tunjukkan ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana seluruh nabi itu mengatakan melalui mulut mereka sendiri dan tercatat dalam Al-Quran. Hei, aku adalah nabi. Hei, kamu tahu tidak, aku Ibrahim, aku adalah nabi. Atau katakanlah, seperti Isa yang mereka percaya. Tapi menurut saya, Isa dan Yesus beda. Ya. Yesus Alkitab dan Isa di Al-Quran itu beda. Tapi katakanlah mereka percaya Isa, Nabi Isa. Ya. Sekarang Nabi Isa yang mereka percaya dalam Quran, pernah tidak keluar dari mulutnya memberitahu mereka, orang Muslim. Ya. Hei, semua orang, kamu tahu tidak, aku adalah nabi loh, ya, Nabi Isa loh, ya, Nabi Isa alaihi salam, ya, aku adalah Nabi Isa alaihi salam. Coba buktikan dari Al-Quran bahwa Yesus membuat pengakuan seperti itu. Kalau Yesus tidak pernah membuat pengakuan seperti itu, ya, kalau Yesus tidak pernah membuat pengakuan seperti itu, boleh tidak saya sebagai orang Kristen mengatakan, loh, kamu bilang Isa adalah nabi, tapi di Quran tidak ada loh pengakuan Isa dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah nabi. Ya, seperti itu. Tidak ada loh pengakuan dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah nabi. Kalau begitu Isa bukan nabi. Tentu saya tidak berhak, saudara. Itu iman saudara. Nah, ini kalau saya balikan kepada Anda, orang Kristen bilang Yesus Allah. Mana di Alkitab Yesus mengaku diri Allah? Saudara, tidak perlu pengakuan. Tidak perlu pengakuan. Nah, ini adalah kontradiksi. Kalau saudara memaksa, butuh pengakuan, ya. Saya sudah menjelaskan tadi, ya. Nah, yang berikut sekarang, mengapa orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah? Nah, Yesus adalah pencipta langit bumi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yesus adalah penghakim seluruh umat manusia pada akhir zaman nanti. Dia yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Saudara, mengapa orang Kristen percaya itu? Pertama-tama sifat-sifat Yesus menyatakan dia adalah Allah. Pekerjaan Yesus, karya-karyanya menyatakan dia adalah Allah. Membangkitkan orang mati dan kuasanya sendiri. Menenangkan angin ribut dan kuasanya sendiri. Ya. Melakukan begitu banyak mujizat. Mengampuni dosa orang. Seorang lumpuh tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah kenal Yesus secara pribadi. Di bawah
oleh 4 orang digotong. Karena saking banyaknya orang-orang dalam ruangan, akhirnya mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap, lalu kemudian Yesus diturunkan. Melalui, bukan Yesus ya, orang lumpuh itu diturunkan persis di depan Yesus. Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh itu sembuh, saudara. Dosamu sudah diampuni. Loh, kapan secara pribadi orang lumpuh ini berbuat dosa kepada Yesus? Tidak ada, kenal pun tidak. Ketemu Yesus bagaimana dia lumpuh kok? Mau ketemu Yesus saja butuh digotong oleh orang-orang. Kalau tidak digotong, nggak mungkin ketemu Yesus. Kapan orang lumpuh ini memaki-maki Yesus, menempeleng Yesus, meludahi Yesus? Nggak ada, nggak pernah ketemu Yesus kok. Tapi Yesus kok berkata, dosamu sudah diampuni. Berarti dosa-dosa orang ini seumur hidupnya. Bukan dosa pribadinya terhadap Yesus. Ya, waktu itu bukan. Lah apa hak Yesus mengampuni dosa orang ini? Dosa seumur hidupnya. Dosamu sudah diampuni. Apa hak Yesus? Kecuali dia Allah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak mengampuni dosa orang. Koruptor-koruptor itu ya, habis korupsi, ditangkap KPK, pakaikan jubah, jas oranye, diajukan ke pengadilan. Lalu datanglah saya ketemu mereka. Hai koruptor, dosamu sudah diampuni. Ngaco saya kalau begitu. Kecuali saya Allah. Kecuali saya Tuhan. Baru bisa mengampuni dosa mereka yang korupsi, saudara. Nah, Yesus mengampuni dosa orang. Dia mengampuni. Mengapa mengampuni? Karena dia adalah Allah. Tidak boleh seorang nabi mengampuni dosa orang. Kecuali dosa orang yang memang berbuat dosa secara pribadi terhadap nabi itu. Atau katakanlah seseorang berbuat dosa terhadap saya bilang, sudah saya ampuni kamu. Itu dosanya terhadap saya. Tapi kalau dosanya terhadap orang lain, dosa-dosa yang dia perbuat seumur hidup, mana boleh saya ampuni, kecuali Tuhan. Yesus adalah Tuhan, maka dia mengampuni dosa. Ini alasan orang Kristen, mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, ada hal yang lebih fundamental di dalam Alkitab, di mana Yesus sendiri menyatakan dirinya bahwa dialah Allah yang bertemu dengan Musa. Ya, ketika Musa menanyakan namanya, ya, ketika bertemu dengan Tuhan, ya, di dalam semak belukar yang terbakar, tapi semak belukar itu tidak gosong, ya, tidak terbakar, hanya ada nyala api. Itu penampakan malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Itu kata Alkitab, malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Lalu Musa bertanya, siapa namamu Tuhan? Kalau orang Israel tanya saya, namamu siapa? Aku bilang apa? Maka Tuhan menyatakan namanya sebagai Ehyeh, Aser Ehyeh. Yang kemudian dikenal sebagai YHWH. Kemudian dilafalkan sebagai Yehovah. Ada yang bilang Yahweh ya. Tetapi seorang ahli biblika Kristen yang bernama Gerhardus Voss, lafal yang lebih tepat sesuai dengan pengucapan asli orang Israel zaman itu adalah Yehovah, ya. Yehovah, ya. Tuhan menyatakan dirinya, aku adalah aku. I am that I am. Apa maksud I am that I am? I am that I am yang independen. Ya. Saya tidak bergantung kepada apapun. Maka di sini Allah menyatakan namanya sebagai YHWH. I am that I am menyatakan dirinya sebagai Allah yang tidak bergantung. Sama sekali tidak bergantung. Kalau dia bergantung, dia ciptaan. Kita bergantung, saudara. Bergantung kepada oksigen, kepada makanan. Orang sakit bergantung kepada obat-obatan dan lain sebagainya. Bergantung kepada anak-anak, bergantung kepada orang tua. Bergantung kepada tetangga kiri kanan, kepada pemerintah. Kita bergantung kepada segala hal. Dunia ini orang-orang di dalamnya bergantung kepada segala hal. Allah adalah independen. Maka dia berkata, I am that I am. Manusia satupun tidak boleh berkata, I am that I am. Siapapun tidak berhak katakan demikian. Karena dia bergantung. Hanya Allah yang tidak bergantung yang boleh berkata, I am that I am. YHWH, Ehyeh, Aser, Ehyeh. Saudara, tidak ada yang lain. Ini pertama. Kedua, menyatakan dia Allah yang kekal.
Dia Allah yang kekal ya, yang tidak dikurung waktu, tidak dikurung oleh ruang. Dia kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga dia adalah penguasa segala sesuatu, di mana segala sesuatu yang dicipta bergantung kepada dia. Dia tidak bergantung, segala sesuatu bergantung kepada dia. Ini makna daripada I am that I am. Ya. I am that I am. Nah, dengan cara apa Yesus menyamakan diri dengan I am that I am atau Sang Aku adalah Aku? Di dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes, ada sekitar 8 kali Tuhan Yesus berkata, Aku adalah, Aku adalah. Istilah Aku adalah itu setara dengan I am that I am. Itu di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Musa menanyakan nama Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru Yesus berkata, Akulah roti hidup. Yohanes 6:48 ya. Yohanes 6 ayat 48. Akulah terang dunia. I am the light of the world ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu. I am the gate ya. I am the door or I am the gate ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. I am the good shepherd ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu kemudian Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. I am the teacher and the Lord. Ya, aku adalah guru dan Tuhan. Lalu aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. I am the way and the truth and the life. Lalu dilanjutkan dengan frase, no one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. You menemukan Yesus, Anda temukan jalan yang sejati. You menemukan Yesus, Anda temukan kebenaran yang sejati. You menemukan Yesus, Anda bukan saja temukan jalan dan kebenaran, tapi Anda menemukan hidup yang sejati. Dia pemberi hidup. Sama seperti dia berkata tadi, I am the resurrection and the life. Akulah hidup itu, akulah kebangkitan. Orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan hidup kembali. Hidup selama-lamanya. Dia pemberi hidup di sini, saudara. Apalagi, saudara? Dia berkata juga, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. I am the true wine. I am the true wine. Maka saudara, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di luar dia semua mati. Hanya di dalam Yesus mendapat hidup. Aku adalah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu dan lain sebagainya. Dia sedang menyetarakan diri dengan I am that I am yang menyatakan namanya kepada Musa. Tuhan Allah Yahweh dalam perjanjian lama yang menyatakan diri kepada Musa. Jadi yang bertemu dengan Musa dalam perjanjian lama siapa? Yesus Kristus, Sang Firman. Karena Allah Bapa selalu berurusan dengan dunia ini melalui logosnya, melalui Sang Firman. Maka penampakan Tuhan di dalam semak belukar yang menyala. Lalu ada suara yang menyatakan diri sebagai I am that I am. Ehye aser ehye. Itu siapa? Itu Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Dan Yesus meneguhkan dirinya di sini sebagai Yahweh yang menyatakan diri dalam perjanjian lama. Sang Logos ilahi, Sang Firman kekal yang menyatakan dirinya kepada Musa. Sekarang menyatakan dirinya di dalam Injil Yohanes. Yang 8 kali berkata, aku adalah ego eimi. Itulah bahasa Yunaninya, saudara. Lalu dalam kitab Wahyu ditegaskan lagi, Yesus ada beberapa kali mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Aku penguasa mutlak. Aku yang mengawali dunia dan mengakhiri dunia.
Aku yang mengawali sejarah dan mengakhiri sejarah. Aku yang mengawali pekerjaanku dan mengakhiri pekerjaanku atas seluruh bumi ini. Dia kembali menyatakan supremasinya sebagai I am that I am, yang pernah menyatakan diri kepada Musa dalam perjanjian lama. Itu pernyataan Yesus Kristus di dalam kitab Wahyu. Akulah Alfa dan Omega. Jadi clear sekali Yesus di sini menyamakan diri dengan Yahweh perjanjian lama. Memang dia adalah Yahweh. Karena Allah Tritunggal menyatakan diri selalu melalui Sang Firman. Tidak pernah pakai cara lain. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 18 ya, menyatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa, yaitu Sang Firman itu, yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus adalah Allah. Maka saudara-saudara Muslim, silakan selidiki kitab Kristen saya baik-baik. Kalau Anda jujur menyelidikinya, Anda menemukan bahwa Yesus adalah Allah. Teliti baik-baik dulu pengajaran iman Kristen, kepercayaan iman Kristen, baru Anda mengkritik ya. Seperti itu. Jadi ini jawaban lengkap saya, jawaban detail saya terhadap Ahmad Didat, terhadap Zakir Naik, dan terhadap seluruh orang Muslim yang sering bertanya, gimana Yesus berkata diri Allah di dalam Alkitab, mengaku diri Allah. Nah, saudara sekarang ngaca ya, bercermin kepada diri. Ya, sebagaimana saya sudah menjelaskan tadi, ya, bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kontradiktif. Pertanyaan yang impossible, tidak masuk akal gitu ya. Pertanyaan yang dalam tanda kutip itu pertanyaan yang bodoh ya. Sama seperti Anda tidak pernah ngaku-ngaku manusia agar Anda jadi manusia. Anda adalah manusia bukan karena mengaku manusia, tapi karena natur Anda, sifat Anda adalah manusia. Dan Alkitab membuktikan Yesus mempunyai natur, mempunyai sifat ilahi, Allah sepenuhnya. Dan ketika dia datang mengambil natur manusia itu ditambahkan kepadanya sehingga dia punya dua natur sekarang. Allah 100%, manusia 100%. Dalam manusianya dia makan, minum, penuh kelemahan. Ya. Kecuali tidak berdosa. Itu dalam natur manusia yang bisa dibunuh. Berjalan di tanah. Tidak maha tahu, itu manusianya. Tapi dalam kealahannya sebagai sang logos ilahi yang kekal, dia maha tahu, pemilik segala sesuatu. Pencipta saya, pencipta Anda sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sampai bertemu dengan saya dalam video-video yang akan datang. Puji Tuhan.